Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keusilan yang dilakukan Abu Jahil seringkali membuat Abu Nawas merasa jengkel. Namun kejengkelannya tersebut terbayar melalui akal cerdiknya, karena yang ada Abu Jahil selalu mendapatkan sial. Pada suatu hari ada 3 orang asing memasuki kota Baghdad. Mereka adalah kawanan penipu yang sedang mencari mangsa. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Abu Jahil yang kala itu terlihat membawa uang banyak di kantongnya. Maka terbesitlah niat jahat para penipu tersebut. Mereka lalu saling berbisik. "Coba lihat orang itu, sepertinya dia itu orang bodoh. Bagaimana kalau kita perdayai?" kata penipu pertama. "Wah, iya benar itu. Apa kamu punya ide?" balas kawannya. "Gampang, kita tuduh saja dia bahwa dia telah membunuh burung milik kita dan membuangnya ke jurang. Nah, nanti kita minta ganti rugi dengan jumlah uang yang banyak." "Mana mungkin bisa, bukankah burung harganya murah?" tanya kawannya. "Lah, kenapa bingung? Bilang aja bahwa burungnya bukan burung sembarangan. Burungnya pandai berbicara dan bulunya sangat indah," jawab penipu pertama dengan yakin. Setelah siasat disusun dengan matang, mereka pun segera menjalankan aksinya. Tiba-tiba mereka berteriak kepada Abu Jahil, "Kamu harus bertanggung jawab. Kamu telah membunuh burung kesayangan kami." Tentu saja Abu Jahil terkejut. "Bukan main. Apa-apaan kalian? Siapa kalian? Kenal aja tidak?" balas Abu Jahil. "Jangan berpura-pura. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab," teriak mereka lebih kencang. Para warga yang melihat keributan itu pun segera berdatangan untuk melerainya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di jalanan?" tanya salah satu warga. "Dia telah membunuh burung milik kami, Tuan, dan membuangnya ke jurang. Kami minta ganti rugi," kata salah satu penipu sambil menunjuk Abu Jahil. "Bohong itu, mereka ini penipu. Aku bahkan tak mengenalnya sama sekali," ujar Abu Jahil. Pertengkaran pun terjadi, bahkan lebih panas dari sebelumnya. Awalnya para warga tak percaya dengan tuduhan tersebut. Akan tetapi karena kawanan penipu pandai bersandiwara, orang-orang pun mulai merasa kasihan. Apalagi Abu Jahil memang terkenal usil dan jahat. Abu Jahil, kamu selalu saja bikin ulah. Bahkan kepada orang lain pun kamu tega melakukannya," kata salah satu warga. "Kalian jangan percaya, aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti itu," balas Abu Jahil membela diri. "Begini saja, masalah ini kita selesaikan di pengadilan biar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah," usul warga lainnya. Maka pada hari itu juga mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, dengan memasang wajah memelas, kawanan penipu itu mengadukan masalahnya. "Wahai Tuan Hakim, kami menuntut keadilan, Tuan. Orang ini telah membunuh burung kesayangan kami," kata mereka sambil menunjuk Abu Jahil. "Tidak, Tuan Hakim, itu fitnah," protes Abu Jahil. Sudah, ini bukan tempat untuk ribut. Tempat ini untuk mencari keadilan. Dan saya akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya," kata Tuan Hakim. "Wahai Abu Jahil, apakah kamu punya saksi atas pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim melanjutkan. "Tidak ada, Tuan Hakim. Tapi saya bersumpah kalau saya tidak pernah melakukannya," jawab Abu Jahil. Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada kawanan penipu, "Terus bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya saksi atas tuduhan kalian?" "Kami bertiga yang menjadi saksinya, Tuan Hakim. Dia telah membunuh burung kami. Bukankah dengan adanya 3 saksi sudah cukup untuk membenarkannya?" jawab mereka. Sejenak Tuan Hakim terdiam mendengar pengaduan mereka. Ya, itu benar. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Abu Jahil memang bersalah. Lalu tuntutan apa yang kalian inginkan? "Kami menuntut ganti rugi, Tuan Hakim, yaitu uang sejumlah 1.000 dinar. Karena burung yang dibunuh bukanlah burung sembarangan. Burung itu bisa bicara layaknya manusia dan bulu-bulunya juga sangat indah, Tuan Hakim," jawab mereka. "Baiklah, kalau begitu Abu Jahil harus mempertanggungjawabkannya. Dia harus mengganti kerugian sebesar 1.000 dinar. Abu Jahil yang merasa tidak bersalah tentu saja keberatan dengan keputusan tersebut. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah tiba-tiba ia teringat akan sahabatnya Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, izinkan saya melakukan pembelaan.
Saya ingin menghadirkan Abu Nawas, Tuan Hakim, pinta Abu Jahil. Tuan Hakim pun mengabulkan permintaannya. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil meminta izin meninggalkan ruangan sidang untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil pun menceritakan masalah yang menimpanya. "Tolonglah aku, Abu Nawas, aku dituduh membunuh burung dan aku disuruh ganti rugi 1000 dinar, pinta Abu Jahil. "Ya tinggal bayar aja, kenapa repot-repot datang kemari?" balas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah atas nama Allah." Pada awalnya Abu Nawas tidak percaya dengan Abu Jahil karena ia memang sering berbohong, bahkan terkadang membuat fitnah kepada dirinya. "Kalau kamu memang tidak melakukannya, apa buktinya dan siapa saksinya?" tanya Abu Nawas. "Itulah yang membuatku bingung, Abu Nawas. Aku sama sekali tidak ada saksi dan bukti. Tapi demi Allah, aku tidak melakukannya, Abu Nawas," kata Abu Jahil mulai meneteskan air mata. Mendapati keadaan Abu Jahil yang demikian, barulah Abu Nawas percaya bahwa kali ini Abu Jahil memang tidak bersalah. "Baiklah Abu Jahil, aku akan menolongmu. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berada di ruangan sidang, ia mengungkap kebenaran dengan cara yang aneh tapi cerdik. Ia meminta kepada 3 kawanan penipu supaya duduk saling berjauhan, kemudian masing-masing diberi kertas kosong. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang di hadapan orang-orang yang ada di ruangan sidang. "Para hadirin, saya minta agar kalian tidak ada yang bersuara. Ini demi mengungkap kebenaran atas kasus yang sedang terjadi. Saya akan bertanya kepada kalian bertiga yang telah menuduh Abu Jahil. Tulis jawaban kalian di sebuah kertas yang sudah saya bagikan. Kalau salah satu dari kalian ada yang bersuara, berarti tuduhan kalian terhadap Abu Jahil adalah fitnah. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama burung yang telah dibunuh Abu Jahil dan sebutkan warna bulunya." Mendengar hal itu, 3 kawanan penipu menjadi kalang kabut. Mereka tak menyangka dengan pertanyaan tersebut. Setelah ketiganya selesai menulis jawaban, Abu Nawas segera mengambil kertas jawaban mereka. Kemudian dengan lantang Abu Nawas membacanya satu persatu. "Kalian yang di sini, tolong dengarkan baik-baik. Jawaban pertama, burung nuri dan warna bulunya merah. Jawaban kedua, burung merak dan warna bulunya hijau. Dan jawaban yang ketiga adalah burung beo dan warna bulunya hitam." Abu Nawas lalu berkata, "Nah, di sini tidak ada satu jawaban pun yang sama. Mereka menyebutkannya berbeda-beda. Wahai Tuan Hakim, apakah mungkin satu burung bisa berubah-ubah warna dan namanya? Ini jelas-jelas sangat mustahil. Saya yakin kalau ketiga orang ini adalah penipu, Tuan Hakim. Mereka sengaja memfitnah Abu Jahil agar memperoleh uang 1000 dinar." Seketika wajah kawanan penipu itu menjadi gemetaran dan pucat pasi. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Abu Jahil mendapatkan keadilan. Ia terbebas dari tuduhan dan tidak kehilangan 1000 dinar. Sementara ketiga penipu tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Hikmah dari kisah ini adalah orang yang biasa berbohong dan berbuat fitnah, ucapannya tidak akan mudah dipercaya meskipun dia berkata jujur. Seperti halnya Abu Jahil, ketika dia mendapatkan sial karena difitnah, orang-orang tidak akan mudah percaya dengan pembelaannya. Yang ada justru malah membenarkan fitnah yang menimpanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini," kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas,
Aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin, pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Jahil akhirnya tidak bisa menolak. Tapi kamu janji Abu Jahil, sebulan kamu balikin, kata Abu Nawas mengingatkan. Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian juga bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. Ah, payah ini Abu Jahil, omongannya nggak bisa dipegang, batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin, kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatirlah Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya nggak punya uang, tapi malah sering pesta, gerutu Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, lunasinnya bulan depan, kata Abu Jahil. Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau nggak kamu? Jawab Abu Nawas. Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang, katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya, jawab Abu Nawas. Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut, setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, mau apa kalian kesini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya, kata sang dukun. Apa syaratnya Tuan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbalnya, tapi jangan khawatir. Tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu, jawab sang dukun. Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham, tanya Abu Nawas lagi. Ya misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang uang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Lah gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan Tuan? Tanya Abu Nawas. Oh, gak masalah. Kamu tidak perlu minta izin ke orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu. Baiklah, aku setuju Tuan, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil.
Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dibalikin ya. Aku ikhlas kok Abu Jahil." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji, nyampe rumah langsung aku balikin uangmu. Ya Abu Nawas ya," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang," goda Abu Nawas. "Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semua Abu Nawas," kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku," kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. "Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu," jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. "Paduka, ini adalah keris Naga Runting yang Paduka minta." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu," perintah Baginda Raja dengan penasaran. "Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya," ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. "Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak," perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris Naga Runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris Naga Runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. "Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa," tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai. Ia tersenyum sambil menjawab, "Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan."
Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan? Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga. Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk santai di taman istana. Karena suasananya tampak membosankan, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, hiburlah aku dengan teka-teki konyolmu, agar aku bisa tertawa." Abu Nawas pun menuruti permintaan rajanya. "Baiklah Paduka, saya ingin mengajari Paduka tentang sopan santun. Jika Paduka sedang makan malam bersama istri, bagaimana caranya Paduka mengatakan kepadanya bahwa Paduka ingin buang air kecil, padahal saat itu Paduka baru saja ijab kabul?" tanya Abu Nawas. "Ah, itu pertanyaan mudah Abu Nawas. Semua orang juga bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Iya benar, tapi belum tentu sopan Paduka. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara yang sopan untuk mengatakannya," jelas Abu Nawas. "Oh begitu. Aku akan bilang kepadanya, 'Maaf, aku harus buang air kecil,' jawab Baginda Raja." "Itu tidak sopan Paduka. Coba cari kata yang lain," sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. Tak lama kemudian ia mendapatkan jawabannya. Dengan percaya diri Baginda Raja berkata, "Maaf, aku harus pergi ke kamar mandi." Namun ternyata jawaban tersebut masih dianggap salah oleh Abu Nawas. "Itu lumayan, tapi masih kurang sopan Paduka. Tidak pantas rasanya menyebut kata kamar mandi di meja makan, apalagi mengatakannya di hadapan istri yang baru dinikahi," terang Abu Nawas. "Lalu apa kalimat yang pantas Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Duhai istriku, bolehkah aku izin sebentar? Karena aku harus berjabat tangan dulu dengan teman baikku yang akan aku kenalkan kepadamu nanti setelah kita selesai makan malam." Mendengar jawaban itu, sontak Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. "Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum dan kemudian berkata, "Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Nah, agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun yang paling penting Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka." Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik. Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim.
Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata, "Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini, dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama." Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati Baginda Raja dan berkata, "Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami." Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda Raja pun merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang." Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. "Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Ya, benar Paduka. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia. Tentu saja Abu Nawas yang selalu siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan kemudian berkata, "Hei saudaraku, apa kamu tahu, aku ini menang debat dengan orang-orang pintar di pasar hari ini." Pria mabuk itu yang merasa yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman, dengan cepat menanggapi, "Aku adalah manusia paling cerdas di dunia ini. Aku bisa mengalahkan siapapun, apalagi kamu." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, ayo kita mulai debatnya. Mana yang lebih baik, memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Ya, tentu saja uanglah. Dengan uang, aku bisa mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Sangat masuk akal. Nah, sekarang, kalau kamu yakin kamu itu orang yang paling cerdas di dunia ini, apa kamu mau mempertaruhkan uangmu untuk debat ini?" Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Oh, tentu saja. Akan aku buktikan kecerdasanku. Aku akan mengalahkanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, begini saudaraku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?"
Pria mabuk itu terdiam sebentar, lalu dengan percaya diri dia menjawab, "Oh, itu mudah. Aku akan menggunakan pengetahuanku untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Ya, tidak salah. Tapi bukankah dari awal kamu lebih memilih uang daripada pengetahuan? Dan sekarang uangmu habis, dan kamu tidak mempunyai pengetahuan. Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan, saudaraku?" Pria mabuk itu pun terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di pasar kota, Abu Jahil sedang duduk sambil minum teh di warung pojok. Seperti biasa, dia selalu mencari cara untuk mempermalukan Abu Nawas yang terkenal cerdik dan bijaksana. Hari itu, sebuah ide jahil terlintas di kepalanya. Kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaanku, pikir Abu Jahil dengan senyuman licik. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Abu Jahil berjalan menuju kerumunan yang sedang berbincang. Dia memastikan Abu Nawas ada di sana. Setelah melihat Abu Nawas yang sedang asik berbicara dengan pedagang rempah, Abu Jahil pun langsung berseru lantang. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu." Kerumunan pun langsung terdiam, semua mata tertuju pada mereka. "Silahkan Abu Jahil, pertanyaanmu pasti menarik," jawab Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun menyeringai. "Kalau kamu memang cerdas seperti yang orang bilang, coba jawab pertanyaanku ini. Kenapa Allah menciptakan babi, padahal haram dimakan?" Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan terlihat bingung. Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab, dan banyak yang penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Dia menatap Abu Jahil dengan senyuman tipis. "Oh, pertanyaan yang sangat bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku jawab, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." "Tentu, silakan saja," jawab Abu Jahil dengan angkuh. "Menurutmu, kenapa Allah menciptakan Abu Jahil?" tanya Abu Nawas sambil menatapnya tajam. Kerumunan pun langsung meledak dalam tawa. Abu Jahil yang tersinggung memerah wajahnya. "Apa maksudmu? Aku ini manusia yang mulia." Abu Nawas pun mengangguk bijak. "Nah, itulah jawabannya. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Sama seperti adanya Abu Jahil yang selalu membuatku berpikir lebih cerdas dan sabar." Tawa orang-orang pun semakin keras. Abu Jahil yang malu berusaha mempertahankan wajah seriusnya. "Itu bukan jawaban yang benar Abu Nawas. Jelaskanlah soal babi." Abu Nawas pun kembali tersenyum. "Baiklah Abu Jahil, dengarkan ini. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Babi adalah makhluk yang punya peran dalam kehidupan. Dia membersihkan lingkungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh hewan lain. Tapi Allah memerintahkan kita untuk tidak memakannya karena babi membawa banyak kotoran yang bisa merusak kesehatan manusia, Abu Jahil." Orang-orang yang semula tertawa kini mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan itu. "Dan lagi pula," lanjut Abu Nawas, "larangan Allah itu bukan karena kebencian terhadap babi, tetapi untuk menjaga kesehatan kita. Ya sama seperti Allah melarang kita berlaku sombong agar kita tetap rendah hati." Orang-orang pun kembali bersorak setuju. Abu Jahil hanya bisa menunduk malu karena pertanyaannya justru membuat Abu Nawas terlihat semakin cerdas dan bijaksana. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkan hikmah penciptaan makhluk Allah, termasuk Abu Jahil yang mulai berpikir 2 kali sebelum membuat masalah dengan Abu Nawas.
kisah selanjutnya. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Ampun Paduka Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasehat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah gak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu gak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat, kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya
bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu, Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat Super Thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik, Paduka yang mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja.
Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas, rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab. Ya, sama sekali tidak ada yang salah Paduka. Tapi apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan bermodalkan sorbannya yang kusam dan berbau apek. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media segentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan untuk selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawanya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh, karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda Raja tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan kemudian membalas, "Ya nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai perjalanan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang. Sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat itu. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub.
Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal, pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. Ini sih guci biasa Abu Nawas, mana laku dijual, kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci? Baiklah, aku akan beli gucimu, ujar si pemilik toko. Tapi katamu ini guci biasa, memangnya bisa laku berapa? Tanya Abu Nawas. Ya paling cuma 5 dinar lah, itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu Abu Nawas, ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat, guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang, jawab Abu Nawas. Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas, kata Baginda Raja. Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa. Berarti saya kena tipu ini, sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Baginda Raja. Tidak usah Paduka, saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran, ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu? Kata si pemilik toko menyambutnya. Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya? Tanya Abu Nawas. Coba lihat sini pocinya, pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. Mau jual harga berapa pocimu ini? Tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya.
Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci," jelas Abu Nawas. "Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu?" kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu. Saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu. Dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendapatkan tugas baru dari Baginda Raja. Ia diperintahkan untuk menjaga gudang penyimpanan di malam hari. Awalnya Abu Nawas menolak karena pagi harinya ia harus bekerja mencari kayu bakar. Namun karena diiming-imingi bayaran yang besar, akhirnya Abu Nawas pun menerima tugas tersebut. Dan sejak saat itu, setiap pagi Abu Nawas tidak lagi pergi ke hutan. Waktu paginya ia gunakan untuk tidur setelah semalaman bergadang. Tetangganya yang biasa berangkat bersama ke hutan kini terpaksa pergi sendirian. Tetangga tersebut mengira Abu Nawas sering begadang untuk hal yang tak penting sehingga bangun kesiangan. Hingga pada suatu pagi sang tetangga Abu Nawas itu datang untuk menasihatinya. "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa sebaiknya kita bangun sepagi mungkin?" katanya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, seperti kata pepatah, orang yang bangun kesiangan rezekinya bakal dipatok ayam," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf kawan, tapi aku tak yakin bangun pagi akan membawa manfaat untukku. Dan lagi pula ayam itu kan makan cacing, bukan makan rezeki orang," balasnya santai. Tetangganya pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, sudah kuduga kamu akan berkata begitu. Tapi dengarkanlah ini Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu, aku terbangun saat matahari terbit dan pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah. Aku yakin cincin itu terjatuh pada malam sebelumnya. Coba kalau aku tidak bangun pagi-pagi, tentu aku tidak akan mendapatkan rezeki berupa cincin emas itu. Abu Nawas pun tertawa kecil. Aku rasa kamu hanya mengada-ngada kawan. Tadi malam aku berada di jalan yang sama dan aku tidak melihat cincin emas itu, sahutnya. Baiklah, tapi menurutku hal itu ada hubungannya dengan bangun pagi Abu Nawas, kata tetangganya bersikeras. Abu Nawas pun hanya menggeleng sambil tersenyum. Coba pikir baik-baik. Orang yang kehilangan cincin emas pasti bangun jauh lebih pagi darimu untuk mencarinya. Mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu logis, tetangganya hanya bisa terdiam bengong. Ia pun memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi.
Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang yang terkenal cerdik, juga dikenal karena sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajak mereka makan bersama. Namun sayangnya, kedermawaan Abu Nawas ini dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika merasa lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas dengan berpura-pura ingin bersilaturahim. Tentu saja, Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat dan menyajikan makanan. Semakin hari semakin banyak kawan yang datang. Lama-kelamaan Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Akhirnya ia mendapatkan ide cerdik untuk mengerjai mereka. Hingga pada suatu hari saat kawan-kawannya datang, Abu Nawas segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Ia memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan memasaknya di atas tungku. Dia pasti sedang masak makanan yang lezat, bisik salah satu dari mereka. Kalau setiap hari begini, kita bisa makan gratis selamanya, timpal yang lain sambil tertawa. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan meletakkannya di atas meja. Salah satu dari mereka dengan antusias membuka tutup nampan tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat isinya hanya air kuah yang bercampur batu. Dengan wajah bingung mereka pun bertanya, "Isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Kehadiran dan persahabatan kalian itu yang paling utama, bukan makanan. Makan gak makan yang penting ngumpul, bener kan?" balasnya santai. Dan sejak saat itu kawan-kawan Abu Nawas pun sadar untuk tidak lagi memanfaatkan kebaikannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. "Kalian tahu nggak, aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku," ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, "Memangnya prajuritmu sehebat apa?" Raja pertama pun menjawab, "Prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar. Dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih, prajuritku juga nggak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong, dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan," balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan Paduka Raja? Apakah Paduka Raja mempunyai prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang.
jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. Betulkah Paduka? Siapa dia? Tanya mereka berdua penasaran. Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu raja dari negeri tetangga. Abu Nawas, kesini, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan Paduka sedang menerima tamu kehormatan, ucap Abu Nawas. Oh enggak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari, balas Baginda Raja. Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu nggak boleh menolak perintah saya, tukas Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas penasaran. Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar, jawab Baginda Raja. Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja nggak punya otak, ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan istana. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani. Dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Dia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun tak terbilang mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah, meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan. Akhirnya Abu Nawas berdoa meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa ibunya. Katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan. Belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya.
Para pemuda, bahkan yang duda di kampungnya, masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Seperti pada kisah sebelumnya, istri Abu Nawas digoda ketika berbelanja di pasar sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur, tapi ada kalanya karena sudah kelewatan membuat sang istri kesal hingga marah-marah. Seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri. Dan juga dalam 9 bulan itulah mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri, yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari maisha. Dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat, mereka berbincang, bercanda, bersendau gurau. Terutama kepada kedua orang tua, mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa, hari sudah sore. Karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan para kerabat yang kebanyakan dari jauh, tentu Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah. Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian. Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan tapi terasa singkat. Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan. Dan beberapa barang berharga hilang di kasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah. Ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali. Pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya nggak dipasang. Teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. Kalian ini kenapa? Ada apa? Kok ribut-ribut? Tanya salah satu warga. Ini loh suamiku, padahal udah diwanti-wanti, pintu dikunci. Malah nggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling, kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri, tapi tak sedikit pula yang ikut berkomentar. Gimana sih Abu Nawas? Udah tahu mau pergi lama, malah nggak dikunci, kata salah satu warga. Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah nggak dikunci. Payah Abu Nawas, sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah, Abu Nawas kemudian merespon. Kok kalian semua menyalahkanku?
Tanya Abu Nawas dengan sedikit kesal. Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu nggak ngunci pintu sih, balas mereka. Ya jangan aku doang lah yang disalahin, salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa nggak ngunci pintu, sedangkan si maling itu yang mencurinya. Dialah yang paling bertanggung jawab, balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing. Termasuk istri Abu Nawas sendiri yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang. Malah heran dan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu semenjak rumahnya kemalingan. Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas. Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi. Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Oh, tenang istriku, jangan khawatir. Aku akan selalu mengawasi pintu kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi pergi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin. Nanti sore kita sekeluarga akan kesini. Susul istrimu dan katakan padanya supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, istriku menyuruh untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri nggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali nggak kemalingan. Bukannya nggak diintai maling, tapi malingnya berpikir kalau pintu rumahnya terbuka, berarti yang punya rumah ada di dalam. Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini.
dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak, yang menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Ashar bin Sa'ad As-Saman. Serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab Al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo pedofil dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master, yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita, dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah,
Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina Khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria, tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.